Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang objek PPh, objek PPh final, bukan objek PPh atau objek pajak BUT. Baik, yang pertama di sini ada objek PPh. Objek PPh dalam Undang-Undang PPh itu yaitu sebagai berikut, yaitu ada 4. Yang pertama, pergantian atau imbalan. Yang kedua, hadiah. Yang ketiga, laba atau usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena penghasilan harta, yaitu termasuk yang pertama, keuntungan karena pengalihan kepada perseorangan, persekutuan, badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyetoran modal. Yang kedua, keuntungan karena penghasilan harta kepada pemegang saham sekutu, yaitu atau anggota yang diperoleh secara perorang, persekutuan, dan badan lainnya. Baik, yang ketiga, keuntungan karena ekuidasi atau penggabungan peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengadihan usaha, yaitu karena dasi penggabungan peleburan, pemecahan, dan dalam bentuk apapun. Yang keempat atau yang kedua, keuntungan karena penghasilan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan. Yang terakhir, keuntungan karena penjualan dan penghasilan sebagai seluruh hak, penambahan, tanda turut saat dalam pernyataan pembiayaan atau pemodalan dalam perusahaan penerbangan. Selanjutnya yaitu objek PPh dalam UU PPh dirincikan sebagai. Perkenalkan, nama saya Gading Putri Ekawati, NIM 2019 0117 009. Di sini saya akan menjelaskan tentang objek PPh final. Yang pertama, PPh final atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Yang kedua, PPh final atas bunga obligasi. Yang ketiga, PPh final atas diskonto surat pembendaharaan negara. Yang keempat, PPh final atas undian hadiah. Undian hadiah dikenakan tarif sebesar 25%. Yang kelima, PPh final atas transaksi penjualan saham di Bursa Efek dikenakan tarif sebesar 0,5%. Yang keenam, PPh final atas penghasilan modal ventura dari transaksi penjualan saham. Yang ketujuh, pasangan usahanya. Kedelapan, PPh final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Selanjutnya, PPh final atas penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan dikenakan tarif sebesar 10%. PPh final atas penghasilan pelayaran dalam negeri. Adapun objek PPh tidak final yaitu yang pertama, penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan. Yang kedua, hadiah dari pekerjaan atau kegiatan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak. Yang keenam, bunga premium termasuk diskonto dan imbalan. Yang ketujuh, dividen. 8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu bukan objek PPh. Jenis penghasilan yang tidak dikenakan pajak atau bukan objek PPh penghasilan atau PPh. 1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat dan sumbangan keagamaan yang bersifat wajib. 2. Harta hibahan. 3. Warisan. 4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan. 5. Penggantian atau imbalan. 6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi. 7. Dividen atau bagian laba yang diterima PT sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyetoran modal pada bagian usaha didirikan dan menjalankan usaha di Indonesia. 8. Iuran yang diterima oleh dana pensiun yang pendirinya telah disahkan Menteri Keuangan. 9. Penghasilan dari modal dan ditanamkan oleh dana pensiun atau yang berasal dari iuran sesuai
poin. 10. Dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan KMK. 11. Bagian laba yang diterima anggota perseroan komoditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham. 11. Penghasilan yang diterima oleh perusahaan modal venturan berupa bagian laba dan dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha di Indonesia. 11. Beasiswa yang memenuhi syarat tertentu diatur PMK. 12. Sisa lebih yang diterima oleh lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan atau penelitian dan pengembangan. Mahasiswa semester 3 13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh BPJS kepada WP tertentu atau WP tidak mampu. Selanjutnya yaitu objek pajak penghasilan PUT atau bentuk usaha tetap. Berdasarkan pasal Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, BUT adalah 1. Penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari aset yang dimiliki atau dikuasai oleh BUT. 2. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang dan pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh BUT di Indonesia. 3. Penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 yang diterima atau diperoleh oleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dan aset atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut. Karena BUT diperlakukan sebagai wajib pajak dalam negeri, maka seperti wajib pajak dalam negeri lainnya, bahwa penghasilan dikenakan atas penghasilan neto. Penentuan laba BUT. 1. Biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis yang dijalankan atau yang dilakukan oleh BUT di Indonesia, serta biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT aset atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut. Diperbolehkan untuk dibebankan sebagai biaya bagi BUT. 2. Biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 3. Pembayaran kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya adalah A. Royalti atau imbalan lainnya yang sehubungan dengan penggunaan aset, paten, atau hak-hak lainnya. B. Imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya. C. Bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan. 4. Pembayaran sebagaimana tersebut pada nomor 3 yang diterima atau diperoleh dari kantor pusat tidak dianggap sebagai objek pajak, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa objek BUT yaitu 1. Penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT dari harta yang dimiliki atau dikuasai. 2. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh BUT di Indonesia. 3. Penghasilan sebagaimana disebutkan dalam pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud. Penghasilan BUT yang ditanamkan kembali di Indonesia. Atas PKP sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia, dikenakan pajak sesuai ketentuan pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan tarif sebesar 20% dengan syarat 1. Penanaman kembali dilakukan dalam atas seluruh PKP
setelah dikurangi pajak penghasilan dalam bentuk penyertaan modal dalam perusahaan yang baru didirikan atau berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. 2. Penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak atau diperolehnya penghasilan tersebut. 3. Tidak melakukan pengalihan atas penanaman